Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Sobat sehat semuanya, kali ini kita sudah kedatangan tamu dari pusat ini ya. Jadi luar biasa. Dagangannya pusat soalnya. Jadi kita datangkan langsung dari pusat. Beliau adalah Wakil Sekretaris MPKUPP Muhammadiyah. Siapakah beliau? Nanti kita sambut saja. Kang Kusnan. Kang Kusnan ini panggilan akrabnya ya. Nanti selanjutnya nama lengkapnya siapa, bekerja di mana, latar belakangnya apa, nanti langsung saja akan dijelaskan oleh Kang Kusnan. Baik Sobat Sehat, kita sapa tamu kita hari ini. Assalamualaikum Kang Kusnan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Sobat Sehat semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah sehat ya Kang Kusnan. Alhamdulillah sehat sekali. Senang sekali berada di Ponorogo. Baik Sobat Sehat, Kang Kusnan ini sudah 4 hari ya di Ponorogo. Betul. Beliau ini asli dari Bandung. Kemudian kelahiran dari Bogor. Kebetulan ini sampingannya sebagai dosen. Dosen di mana nanti beliau sendiri akan menceritakan. Monggo Pak Kusnan ini di Ponorogo sudah 4 hari. Betul. Ini ngapain aja 4 hari? Makan sate Mas. Alhamdulillah sudah dicoba. Ya? Alhamdulillah enak. Gimana ceritanya di Ponorogo ini kok 4 hari ini dalam rangka apa gitu? Iya. Kebetulan ini dalam rangka tugas dari Muhammadiyah ya, dari Majelis gitu. Pembinaan Kesehatan Umum Muhammadiyah yang sedang merencanakan atau sedang merancang program kerjasama terkait dengan maternal sipilis atau sipilis bagi ibu-ibu hamil. Sipilis bagi ibu-ibu hamil. Betul. Ngeri ini. Ngeri ini. Bawa nama sipilisnya emang agak-agak ngeri gitu ya. Gimana programnya? Programnya saat ini kita sedang merancang. Jadi untuk merancang itu kita perlu ya semacam penggalian data dulu barangkali ya. Jadi ketika konsultasi dengan Kemenkes ya kami diarahkan untuk bagaimana buat pemetaan need assessment bahasa ilmiahnya begitu untuk merancang program lebih lanjut. Nah kebetulan ada 4 kota kabupaten yang terpilih. Pertama Semarang, Pekalongan, kemudian Surabaya dan Ponorogo. Oke, Sobat Sehat, beliau ini Kang Kusnan ini sebagai pendamping Kesmas ya, kesehatan Betul, masyarakat. Ya, pendamping program kesehatan mungkin masyarakat. Itu ya yang tujuan untuk melakukan kunjungan ke Ponorogo itu terkait dengan Kesmas tadi ya. Betul, iya, kesehatan masyarakat. Ini apa ini yang mau dicari ini di Ponorogo? Ya, Om Baim dan Sobat Sehat semua, ya isu maternal sipilis sebenarnya kan masih jarang ya dilihat. Kalau kita lihat saat ini pemerintah masih membuat program-program prioritas ya seperti program-program yang penyakit-penyakit menular ya seperti TB misalkan. Di samping juga ada program yang lainnya seperti stunting. Itu juga menjadi program pemerintah dan Muhammadiyah yang di periode ini, periode muktamar yang terakhir di Solo kemarin akan mencoba memposisikan diri berada di garis depan terkait program-program kesehatan masyarakat. Setelah sebelumnya Muhammadiyah sudah berkiprah banyak di program-program layanan ya, pelayanan kesehatan. Kita saat ini sudah punya 125 rumah sakit, 235 klinik, dan sudah saatnya di samping Aisyah yang sudah lebih dulu fokus di kesehatan masyarakat, Muhammadiyah di periode ini pun juga akan fokus juga di program-program kesehatan masyarakat. Artinya Perserikatan Muhammadiyah ini siap membantu program-program pemerintah. Betul gitu ya? Sekali, program pemerintah dan juga mungkin memberikan kontribusi bagi masyarakat terkait dengan program-program kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan masyarakat. Terus tadi kan Promkes itu banyak hal ya, ada stunting, ada TB, terus ini terkait dengan sipilis, tapi khusus untuk ibu hamil. Nah, memang gini Kang Kusnan, jadi
image di masyarakat tuh namanya sipilis tuh penyakitnya wong nakal ini. Ada Betul, mungkin nakal. PSK Iya, terkait betul. tanda kutip mesti negatif gitu ya sipilis itu. Nah, ini kenapa nih kok malah fokusnya ke ibu hamil ya? Betul. Nah, Sebetulnya ya ketika orang kita tidak bisa membedakan ya kalau sudah menjadi pasien sudah menjadi menjadi orang yang menderita tentu kita mesti layani mereka. Nah, itu komitmen kita di kemanusiaan kan seperti itu. iya, iya. Nah, sipilis ini kan salah satu penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual. Ya, apakah terutama berhubungan seksual dengan orang yang sudah terkena penyakit sipilis ini. Nah, biasanya betul itu terjadi pada orang yang bergonta-ganti pasangan atau berada pada orang kelompok yang memiliki profesi yang beresiko ya karena tadi ya, aktivitas seksual. Nah, namun kita juga mesti mengingat ada juga kelompok-kelompok di masyarakat yang mungkin kehidupan sehari-harinya sama seperti masyarakat pada umumnya. Normal ya. Normal. Artinya tidak terkait dengan hal-hal yang negatif. Tidak ya? terkait dengan stigma hal yang kita stigmakan sebagai negatif itu. Nah, namun ternyata mereka juga bisa dapat penyakit ini. Itu yang menjadi fokus kita. Bukan berarti penanganan sipilis bagi populasi kunci tidak penting, tapi satu-satu kita jalanin gitu kan, dan itu sudah banyak ada juga program-program khusus yang terkait dengan populasi kunci ya, PSK, pemakaian narkoba dan sebagainya untuk HIV dan juga termasuk sipilis. Yang kedua biasanya saat ini kan yang menjadi perhatian masyarakat itu kan lebih ke HIV. Ya, sedangkan sipilis dengan data yang kami punya itu masih sangat sedikit sekali, sehingga rasanya penting kita mengangkat masalah ini. Selain juga tadi terutama fokusnya kepada ibu hamil. Gitu. Apalagi data penderita sipilis ibu hamil ya. Itu masih sangat sedikit datanya. Minim sekali. Makanya itu nanti akan digali. Digali. Ini digali, kemudian nanti akan menentukan program gitu ya. Betul. Nah, ini berarti kemungkinan ini kalau saya analisa ini ibu yang tidak macam-macam tanda kutip negatif sampai terkena ini mesti laki-lakinya yang kurang ajar ini. Pasangan seksualnya. Pasangannya ini ya. Iya. Jadi kira-kira ini korban gitu ya? Ya, bisa kita kategorikan seperti itu. Tentu kita tidak bisa langsung menyamaratakan ada apa di balik itu, tapi ini menjadi perhatian kita. Iya. Terutama bagi anak yang dikandungnya kan begitu. Ya, kasihan juga ya. Iya. Ya memang setahu saya namanya penderita sipilis itu kalau dalam satu keluarga kan, misalkan yang kena suami, ya berarti istri juga harus dilakukan periksa. Betul. Jadi nanti kalau memang terbukti kedua-duanya kena, ya percuma mengobati satu yang laki-laki aja, harus dua-duanya gitu. Betul sekali. Sampai tuntas gitu ya. Oke. Baik Kang Kusnan, ini kan terkait dengan itu, kemudian di Ponorogo ini yang dikunjungi itu vaskes ya. Betul. Ada berapa tempat ini vaskes yang dikunjungi? Pertama saya perlu menyampaikan bahwa pemilihan vaskes yang dikunjungi itu berbeda-beda di setiap kabupaten kotanya. Kita mengambil dari total jumlah puskesmas yang ada di kota kabupaten tersebut. Makanya berbeda. Kalau di Semarang kita ambil 9, kalau di Pekalongan hanya 7. Di Surabaya karena jumlahnya juga sudah 70-an lebih puskesmasnya, ada 16 yang kita pilih. Banyak juga. Nah, khusus untuk Ponorogo ini kita pilih 8 Pasyankes ya. Okay. Karena informasi yang kami terima dari Dinkes Ponorogo, jumlah puskesmasnya ada 31. Jadi kita ambil seperempatnya itu jadinya 8. Namun 8 ini kita combine, tidak semuanya puskesmas, ada 5 yang puskesmas, 3 lagi Pasyankes swasta, begitu. Itu yang kita ambil. Nah, di mana saja letaknya. Nah, pemilihannya ini pun juga tidak serta-merta pakai asumsi ada kasus besar di situ, enggak juga sih. Lebih kepada melihat karakteristik masyarakat saja. Gitu ya. Harus bervariasi. Jadi tidak ada kriteria yang khusus harus dipilih yang banyak kasusnya, enggak juga sih. Lebih kita lihat misalkan yang daerah yang di pusat
pemerintah kotanya, ada juga daerah yang aksesnya susah, gitu kan. Itu yang kita pilih satu sama lain seperti Ya, itu. ini untuk membandingkan ya. Membandingkan. Jadi kita random tapi juga mewakili, merepresentasikan. Nah, itu ya. Ini di kota Gitu, sama di agak minggir gitu agak ya. pinggir, ada yang dekat daerah wisata misalkan ada juga. Makanya kita pilih Banyak daerahnya hotel. ada ya. Misalkan kita pilih Ponorogo Utara, terus juga kita pilih Ngerayun, Sukorejo, Pulung, Ngebel. Itu yang untuk puskesmasnya yang kita pilih untuk kunjungan kami kali ini. Begitu. Ada beberapa klinik juga. Ada beberapa klinik juga, ya, nanti klinik swasta ya. klinik swasta dan praktek mandiri bidan ya. Oke. Jadi itu sebagai sampling untuk ngambil data ya. Hanya sampling ngambil data, bukan kita berasumsi ada sesuatu di sana sebenarnya tanpa itu. Ada kasus ya, bukan. Hanya kita ngambil sampel random tapi mewakili, merepresentasikan berbagai karakter yang ada di sebuah kota kabupaten. Berarti kalau hadir ke puskesmas itu ngambil data, lah ini data kan mesti nanti ketika sudah terkumpul baru akan menentukan apa ini harus dilakukan nih ketika menemukan wah ini kok tinggi ini kasusnya. Betul. Baru menentukan gitu aja. Betul. Sebetulnya yang kami cari di tiap puskesmas itu pertama adopsi tes ganda. Jadi tes ganda sebetulnya. Ya, apa itu tes ganda? Karena selama ini ternyata pemerintah sudah memiliki kebijakan soal distribusi alat tes ganda yang menggunakan dana alokasi khusus. Jadi pemerintah membuat dari pusat itu ada dana alokasi khusus untuk penyediaan alat tes ganda. Alat tes ganda ini alat tes yang satu alat itu bisa untuk hasilnya itu 2. Hasil untuk HIV, hasil untuk sifilis. Gitu jadi seharusnya data hasil tes HIV itu sama dengan data hasil tes sifilis. Gitu jadi orang data yang masuk ke pusat yang sudah ibu-ibu yang sudah dites HIV itu sama dengan yang dites sifilis. Jumlahnya mestinya sama. Mestinya jumlah orang yang ditesnya sama, bukan jumlah yang negatifnya dan positifnya ya, tapi jumlah orang yang ditesnya harusnya sama. Hasilnya bisa beda. Nah, tapi kenyataannya saat ini hasilnya tidak sama. Gitu. HIV-nya ada datanya, sifilisnya tidak ada datanya. Makanya kami ingin meneliti lebih lanjut seperti apa sih pengadopsian atau pelaksanaan tes ganda tersebut di lapangannya. Selain tes ganda, berarti kan ada tes, mungkin kalau tidak sama mungkin tes tunggal ya. Tes tunggal itu berarti tes HIV sendiri, tes sifilis sendiri. Nah, sedangkan sekarang semua ibu hamil kan diwajibkan untuk tes HIV dan tes sifilis. Tapi yang sudah rapih pendataannya baru yang HIV kelihatannya begitu. Memang fokusnya sementara mungkin masih itu ya. Jadi makanya ke depan biar praktis, efektif, efisien tadi dilakukan tes ganda. Tes ganda biar lebih mudah, tidak usah 2 kali ngambil sampel. Orang juga kayaknya ini juga ya risih juga ya sering-sering diambil sampel itu kan ya. Itu sampelnya berupa apa itu? Darah kan tentu saja diambil darahnya terus dites, nanti ada alatnya yang kayak tes pack itu ada garisnya itu kan garis positif gitu. Ada kontrol, ada garis positif HIV, garis positif negatif. Simpel aja seperti itu. Alatnya simpel sekali. Nah, itu alatnya didistribusikan ke dinas kesehatan gitu ya. Berdasarkan alokasi dari dana alokasi khusus di pemerintah pusat. Nah, itu yang ingin tahu kenapa itu tidak semua terlaksana. Ada kendala apakah kendalanya di ketersediaan logistik atau di kebijakan, di regulasinya. Maka ini akan menentukan nanti program kami apakah lebih ke arah advokasi kebijakan misalnya gitu ya. Atau juga mungkin terkait dengan kendala SDM-nya, teknik pelaksanaannya, tata laksananya mungkin kurang maksimal, buku panduannya tidak tersedia, itu yang akan kami gali. Sehingga nanti kami bisa melihat pada bagian layanan klinis apa yang bisa kita lakukan. Atau juga kami juga meneliti juga apakah ada penolakan dari masyarakat untuk dites begitu. Itu juga kami lihat juga. Nah, sehingga nanti kalau memang itu terjadi berarti nanti pendekatan yang kami lakukan kan edukasi ke masyarakatnya untuk mau dites. Nah, makanya ada juga bagian dari need assessment ini memetakan peran kader. Nah, ini sebenarnya terkait sekali dengan Muhammadiyah dan Aisyah, yaitu tentang peran kader. Ya, bagaimana nanti kader-kader yang dimiliki tiap puskesmas atau tiap klinik Muhammadiyah Aisyah itu bisa berperan dalam mengedukasi masyarakat ke depannya. Memang yang sudah terbentuk ini banyak juga ya kader kita di rumah sakit Aisyah aja. Ada kader stunting, ada TB juga. Ya. Jadi kerjasama dengan perserikatan. Ada program-program memang ya. Banyak sekali programnya saya kira. Jadi mungkin
lebih efisien dan efektif ya terkait nanti tes ganda ini. Betul. Jadi kalau itu nanti bisa berjalan dengan normal, Betul. bisa maksimal, data sipilis khusus ibu hamil ini bisa terdeteksi gitu ya. Betul. Ya, kalau sudah terdeteksi kan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Enak mestinya. Iya. Depannya mau diapakan ini. Iya, betul. Dan yang paling penting setelah terdeteksi kan pengobatannya kan sebenarnya sudah ada obatnya kalau sipilis kan gitu. Ya. Ya itu kan harus diobati begitu. Oke, baik sobat sehat semua. Kang Kusnan ini juga sebagai penghubung juga di MDMC ya. Betul, saya penghubung Majelis Kesehatan dengan MDMC. MDMC. Jadi beliau juga berkecimpung di disaster. Betul. Manajemen itu. Ini menyinggung sedikit MDMC ini. Baik. Sekarang ini apa ini? Apa aktivitasnya terkait dengan MDMC? Tentu Om Baim dan sobat sehat, isu kesehatan tetap merupakan isu yang paling penting dalam penanggulangan bencana. Karena ketika ada bencana, terutama bencana-bencana yang menimbulkan korban itu kan pasti terkait kesehatan. Apakah trauma, faktor dan sebagainya itu kan. Maka itu tim yang senantiasa pertama datang ke lokasi bencana kan yang pasti ada tuh tim medis bencana. Tim medis bencana ya. Kita menyebutnya EMT, Emergency Medical Team. Itu juga maka dan tenaga-tenaga itu adanya di rumah sakit. Mungkin berbeda karakternya dengan organisasi lain yang isinya tuh para relawan yang direkrut dari mana-mana, terus berkumpul dikirim ke lokasi bencana. Tapi kalau di Muhammadiyah, tenaga-tenaga kesehatan itu berkumpulnya di rumah sakit. Dan rumah sakit itu kan di bawah supervisi, di bawah pembinaan Majelis Pembina Kesehatan Umum. Nah, bagaimana kami bekerjasama dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, untuk menyiapkan sebaik mungkin tenaga-tenaga medis yang siap turun ke lokasi bencana. Sehingga ketika ada bencana, kami tinggal menyerahkan itu dalam kendalinya MDMC. Kan ketika di lokasi itu kendalinya MDMC. Tapi ketika di rumah sakit itu kan adanya di bawah MPKU. Nah, itulah kita siapkan bagaimana mereka itu terstandar lah sesuai dengan standar-standar penanggulangan bencana. Karena ya, emang agak berbeda ketika kita praktek di rumah sakit dengan ketika di lapangan. Ya kan, ada banyak hal-hal yang harus diketahui dan itu perlu dilatihkan, dimanajemen kan. Diatur pengelolaannya itu bersama-sama dengan MDMC kita latihkan itu ke teman-teman di berbagai rumah sakit. Nah, itu yang tingkat nasional. Nah, sekarang yang sedang kita upayakan kerjasama antara MPKU dan MDMC itu adalah kita mulai bermain di internasional. Jadi beberapa kejadian, peristiwa, saya nggak mau nyebut event bencana kayaknya kita buat gitu ya. Tapi peristiwa bencana kita sudah mulai bisa mengirim tim kita ke luar negeri. Yang kemarin Turki itu ya? Iya, termasuk yang kemarin di Turki. Turki itu ngirim itu ya? Ngirim. Agak lama yang kita pegang tuh yang Rohingya, pengungsi Rohingya di Bangladesh itu juga cukup lama. Nah, tapi kita lakukan itu dengan kemampuan kita yang ada. Nah, ada bukan tawaran ya sebetulnya permintaan dari WHO. Supaya tim kita itu terstandar dengan standar WHO dan terdaftar sebagai EMT internasional di WHO, di World Health Organization. Sehingga ketika kita datang ke lokasi bencana, bendera kita selain bendera NKRI dan Muhammadiyah, kita pun juga menggunakan bendera WHO. Kenapa ini penting? Karena di beberapa lokasi bencana kita nggak bisa masuk. Kalau tidak bawa bendera itu ya? Kalau tidak pakai bendera WHO, kita belum tentu bisa masuk. Contohnya ketika kejadian kemanusiaan Rohingya. Kejadiannya kan di Myanmar. Tapi Myanmar itu menolak kita masuk. Karena kita dari negara yang mayoritas Muslim dan sebagainya, itu menjadi kendala juga. Ditolak. Tapi ketika kita ke Bangladesh bisa. Akhirnya kita mengurusi pengungsi Rohingya di Bangladesh, bukan di Myanmarnya. Nah, itu loh. Tapi lain kalau kita pakai bendera WHO. Nah, itu bisa lebih secara diplomasi lebih memudahkan. Gitu. Itu untuk mendapatkan bendera WHO tadi kita daftar atau bagaimana itu? Ya, daftar dan itu melalui proses semacam akreditasi gitu. Survei ya. Sebelumnya kita pelatihan dulu, terus juga standarnya tidak hanya standar SDM tapi juga standar pelengkapan. Dan itu lumayan menyedot biaya. Persis akreditasi. Kita harus punya standar tendanya seperti apa. Jadi kalau kita ke lokasi bencana itu bawa peralatan sendiri, bahkan sampai bawa WC portable sendiri itu, sampai begitu lengkap semua. Bagaimana supaya posko bencana kita, posko medis kita itu juga
bebas dari infeksi, kan ada aturannya bagaimana itu diatur betul oleh WHO dengan standarnya. Termasuk jumlah timnya itu diatur, jumlah timnya itu. Kita tipe apa sih? Tipe 1. Berarti jumlahnya satu tim 33 orang misalkan. Dan kita mesti punya lebih dari satu tim. Nah, saat ini Muhammadiyah MDMC punya 3 tim, 3 roster. Jadi kalau dikirim ke bencana bergiliran. 2 minggu nanti mereka pulang dikirim lagi yang berikutnya. Selalu begitu. Nah, itu kami sedang mengerjakan itu. Sebelum pandemi sebetulnya kami sudah hampir selesai. Tinggal visitasi akhir, namun keburu pandemi sehingga itu tertunda. Nah, saat ini kami akan mencoba melanjutkan kembali, walaupun harus memperbaharui perlengkapan, diupdate lagi. Karena orang yang kemarin jadi anggota tahun 2019 sudah berubah kan, ada yang ikut sekolah spesialis, ada yang menjabat di manajemen, di direksi atau di manajemen, jadi manajemen, sehingga kita pembaharuan lagi kemarin. Bulan Juli kemarin kami coba rekrut ulang, melengkapi tim medis kami, tim IMT kami, dan juga termasuk melengkapi logistik ya, perlengkapan kami yang itu juga cukup butuh biaya besar. Nah, karena kemarin pas kita kirim tim ke Turki, itu alat logistiknya itu memang disumbangkan juga ke Turki, jadinya kita mesti mesti melengkapi lagi. Berkurang. Berarti kita kalau ingin menghadapi visitasi dari WHO itu kita harus melengkapi dulu, itu dulu. Mudah-mudahan sih akhir tahun ini bisa terwujud. Mudah-mudahan ya. Dan untuk Asia Tenggara kita satu-satunya yang non pemerintah. Jadi di Indonesia kita pertama tim yang akan terdaftar sebagai IMT internasional WHO. Ini yang menjadi kebanggaan kita sebetulnya. Kita semuanya, Sobat Sehat semuanya berdoa mudah-mudahan upaya kita di Besar Ikatan Muhammadiyah untuk mendaftarkan diri di WHO itu bisa berhasil, sehingga bisa bermanfaat bagi umat ini ya. Bagi seluruh manusia, kemanusiaan ya gitu. Mudah-mudahan berhasil ini Kang Kusnan. Baik, Sobat Sehat, kalau melihat pembicaraan kita tadi, mungkin persepsinya Sobat Sehat ini, Kang Kusnan ini seorang tenaga kesehatan. Ternyata bukan. Bukan. Beliau ini ternyata seorang dosen komunikasi ya. Iya, saya bidangnya komunikasi. Tapi ini kok fokusnya di bidang kesehatan. Tapi tidak ada masalah. Toh beliau pun juga punya komitmen yang tinggi, punya semangat yang tinggi terkait dengan tugasnya. Memang ditugaskan di bagian MPKU, Iya betul. Jadi fokusnya memang di situ. Jadi beliau ini juga sampingannya ini sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Jadi mengajar ilmu komunikasi. Betul, ilmu komunikasi. Yes, nyambung nih. Jadi saya ini Om Baim dan Sobat Sehat semua, kan kalau di dunia organisasi itu ada yang spesialis, ada yang generalis. Nah itu kategorinya generalis. Karena jadi saya lebih fokus ke perangkat-perangkat organisasinya sebetulnya. Makanya komunikasi itu tetap menjadi bagian penting. Nah itu kalau istilah Jawane gitu, opo-opo iso. Kalau gak ada ya. Apa lu mau gue ada. Multi talent. Baik, Kang Kusnan, terakhir ini. Mungkin ada pesan dan kesan ya untuk warganya, khususnya Sobat Sehat semuanya, terkait dengan Kesmas ya, kesehatan masyarakat ini. Betul. Pesannya apa ini ke masyarakat? Baik, Om Baim dan Sobat Sehat semua, ya pertama mungkin pesan saya terkait untuk Muhammadiyah barangkali ya. Warga Muhammadiyah saat ini kita untuk periode ini kita mencoba mengambil peran lebih besar pada bagian kesehatan masyarakat. Ya, bagaimana kesehatan itu tidak hanya diwujudkan lewat hal yang sifatnya kuratif, ya, tapi juga masuk ke promotifnya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya membiasakan hidup sehat. Ya. Makanya nanti diharapkan sebagai salah satu program unggulan bidang kesehatan masyarakat PP Muhammadiyah atau MPKU PP Muhammadiyah adalah bagaimana kita mengkampanyekan adanya rumah bugar di setiap unit-unit Muhammadiyah, apakah PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah, bendera Muhammadiyah, ataupun juga unit-unit sama usaha, sehingga membiasakan warganya selain
ikut pengajian ya juga berolahraga bersama begitu. Selain beraktivitas di ama usaha, di sekolah, di kampus, di rumah sakit juga membiasakan juga berolahraga bersama, membiasakan gaya hidup yang sehat. Selain isu-isu kesehatan lain, gerakan hidup bersih dan sehat dan sebagainya adalah gerakan berolahraga bersama. Karena kami meyakini gaya hidup sehat itulah sebagai salah satu gerbang mewujudkan masyarakat yang sehat. Yang kedua, kami menyampaikan, kami sangat meyakini bahwa isu kesehatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Bahkan bagian menjadi upaya mewujudkan tujuan keberagamaan itu. Muhammadiyah mendefinisikan ad-din, agama itu kan dengan ad-din. Ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lis-sholahi wa ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ad-dinu huwa, ad-din adalah ma syara'ahullahu, segala sesuatu yang disyariatkan Allah, yang diajarkan oleh Allah ala lisani anbiya'ihi, melalui lisan para nabinya. Minal awamiri, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk. Umumnya Mbak Im, orang cuma taunya perintah, larangan, petunjuk agama itu. Padahal di Muhammadiyah ini belum selesai. Ada kelanjutannya. Lis-sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu cuma agama, bukan cuma akhirat, tapi dunia itu juga tanggung jawab keagamaan. Makanya tujuan dari beragama adalah membuat kemaslahatan bagi sesama manusia. Maka orang yang paling sempurna beragamanya adalah orang yang mampu mengambil bagian dalam membangun kemaslahatan bagi sesama manusia. Salah satu bentuk kemaslahatan tentu saja adalah kesehatan. Maka aktif berperan dalam membangun masyarakat yang sehat, aktif berperan dalam membangun pribadi, keluarga, masyarakat yang sehat itu menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan beragama. Maka mari kita semua, ya sobat sehat semua, mari kita mengambil peran dalam membangun kesehatan masyarakat. Saya kira itu demikian. Oke, siap. Terima kasih sobat sehat semuanya. Ini menyentuh sekali ini pesannya beliau, Kang Kusnan. Baik, Kang Kusnan, sudah banyak hal. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Amin. Untuk sobat sehat semuanya. Dan mudah-mudahan selama di Ponorogo ini mendapatkan atau sesuatu yang amin. Insya Allah maksimal sehingga nanti program ke depan ini bisa terlaksana. Terima kasih, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan menginspirasi sobat sehat semuanya, khususnya seluruh warga Muhammadiyah dan umumnya pada masyarakat semuanya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan Kang Kusnan, pulangnya Jumat ya? Insya Allah Jumat. Mudah-mudahan nanti apa yang dibawa dari sini nanti bermanfaat nih untuk kedepannya, dan nanti kita sambung ketika implementasi kembali ke sini. Baik, sobat sehat, demikian obrolan kita dengan Kang Kusnan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.